Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah proyek pada pertemuan ke-6. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perkembangan proyek. Jadi fokus pada hari ini adalah bagaimana kita membahas etika dalam desain, kemudian kita akan membahas mengenai aspek-aspek teknis dalam hal prototyping, dan yang terakhir adalah kita akan membahas aspek-aspek dalam electrical drawing atau engineering drawing ya, untuk proyek ini. Tanpa panjang lebar, saya akan serahkan untuk presentasi pertama kepada kelompok 1 yaitu Adit dan Zikri. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Indraswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam mendesain. Sebelum kita masuk ke etika, saya akan menjelaskan sedikit tentang desain. Desain ialah membuat suatu produk atau karya, sedangkan mendesain ialah memenuhi hak kewajiban dalam mengambil suatu proyek. Seperti kita harus bertanggung jawab dalam membuat suatu karya tangan atau dan lainnya. Kemudian desainer dipengaruhi oleh masyarakat setempat bekerja. Kemudian sedangkan mendesain mempengaruhi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yaitu memahami kewajiban. Etika, moral, dan kewajiban sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika merupakan suatu pedoman atau petunjuk untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, seperti menilai tentang baik buruknya perilaku manusia. Kemudian kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode etik. Apa kewajiban kita sebagai pekerja profesional? Seperti yang sudah kita ketahui, kode etik sudah dijelaskan oleh teman saya, Aditya Indraswara. Kode etik berfungsi sebagai pembatas seseorang agar keterampilan dan kemampuan dari seseorang itu tidak melebihi batas atau mencelakakan orang lain. Kode etik itu berbeda-beda dengan masing-masing profesi sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Banyak contoh kode etik. Salah satunya yaitu ASCE kode etik dan IEE kode etik. Kemudian dijelaskan oleh teman saya Aditya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ketiga yaitu kewajiban dapat dimulai dari klien. Sebagai seorang desainer, kita harus bersikap profesional terhadap klien. Kemudian beri rasa nyaman terhadap klien. Hindari konflik atau hal-hal yang menguntungkan atau merugikan secara pribadi. Kemudian kita sebagai desainer harus setia terhadap klien. Kemudian dijelaskan oleh Muhammad Zikri. Baiklah, selanjutnya bagaimana tentang publik dan profesi dalam etika. Selama kita bersikap bertanggung jawab, maka urusan akan dipermudah walaupun keadaan sedang buruk. Misalnya, kita memperkenalkan diri dengan jujur dan tidak memihak kepada pihak manapun. 2. Menjaga kerahasiaan informasi dari klien tersebut dan menghilangkan segala bentuk plagiarisme dari profesi etika tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Aditya. Selanjutnya yaitu tentang praktik teknik dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai desainer teknik, kita harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, ada masyarakat yang suka dengan produk yang kita buat. Kemudian ada juga masyarakat yang tidak suka dengan produk yang kita buat. Oleh karena itu, kita sebagai desainer teknik harus membuat inovasi atau mengembangkan proyek yang telah kita buat tersebut. Kemudian, sebagai seorang desainer teknik, kita tidak bisa dipungkiri bahwa produk yang kita buat terkait dengan sosial maupun politik. Seperti contohnya ASCE yang telah membuat pedoman untuk mematuhi kode etik. Kemudian
selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Zikri. Baiklah, yang terakhir yaitu etika. Selalu bagian dari praktek teknik. Etika bersifat sangat pribadi. Sementara perkumpulan profesional memproduksi dan menunjuk standar profesi perilaku profesional adalah praktisi individu yang mempraktikkan teknik. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terlebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Pangestu, NIM 1801 2020 1032. Di sini saya akan menjelaskan tentang practical aspect of prototyping, aspek praktis pembuatan prototipe. Sebelumnya, apa sih itu prototipe? Prototipe itu adalah model kerja dasar dari pengembangan sebuah program yang ingin kita buat. Kegunaan prototipe dalam mengembangkan produk itu dibagi menjadi 4, yaitu sebagai pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan tonggak atau dasar. Sedangkan di sini fase-fase metode prototipe. Di sini dapat kita lihat, yaitu sebelum kita ingin membuat prototipe atau pengembangan dari program yang ingin kita buat, kita harus mengumpulkan pengumpulan kebutuhan. Terus kita baru bisa membangun prototipe. Terus yang ketiga, kita melakukan tentang evaluasi prototipe. Yang keempat, kita melakukan pengkodean tentang sistem. Yang kelima, kita melakukan tentang pengujian. Yang keenam, kita melakukan tentang evaluasi sistem. Terus yang terakhir, kita penggunaan sistem. Kelebihan prototipe. Kelebihan yaitu kalau kita membuat prototipe, pelanggan bisa mengikut serta dalam pembuatan produk yang akan kita buat. Yang kedua, analisa kebutuhan lebih mudah. Yang ketiga, komunikasi yang baik antara pengembang dan juga pelanggan. Yang keempat, mempersingkat waktu. Yang kelima, pengembangan lebih mudah. Yang keenam, penerapan lebih mudah. Terus kekurangan prototipe yaitu proses yang dilakukan sangat singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi kesalahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang working safety in a soft, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu kesehatan keselamatan kerja? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja. Di sini di sini kita harus melihat tentang faktor-faktor ataupun aspek-aspek keselamatan kerja, di mana pekerja itu diletakkan dan apa yang dia kerjakan. Yaitu kita harus memperlihatkan di mana lingkungan kerja dia bekerja, alat kerja dan bahan yang dia gunakan, kapasitas kerja. Kapasitas kerja di sini yaitu seberapa berat ataupun ringan kerja yang dia lakukan. Yang keempat yaitu beban kerja. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang selecting material, yaitu pemilihan bahan. Sebelum yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang prototipe. Di sini kita akan melakukan tentang pemilihan bahan-bahan apa saja yang dapat untuk dibuat menjadi prototipe, yaitu bisa dari kertas, kardus, kayu, triplek, dan besi. Nah, di sini pemilihan bahan ini diatur dari kinerja dari model apa yang akan kita buat dan biaya tentang berapa yang akan kita butuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ilham Fikri, NIM 180120201009. Setelah teman saya menjelaskan terkait tentang prototipe dan keselamatan dan kesehatan kerja dan pemilihan bahan juga, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang building teknik, yaitu teknik membangun. Dalam teknik membangun ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, strike edges, yaitu seperti untuk mengukur dari sisi kanan ke sisi kiri. Yang selanjutnya ada curved edges,
kemudian Cylinderity Symmetric Profile, dan holes. Holes itu lubang. Setelah semuanya terpenuhi, ada yang namanya assembly. Assembly yaitu penggabungan dari bahan-bahan yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selecting a fastener atau pemilihan pengikat. Nah, pengikat di sini ada yang namanya fastening wood, fastening polymer, dan fastening metal. Yang pertama fastening wood. Fastening wood itu yaitu pengikat kayu. Pengikat kayu terbagi menjadi dua, ada yang permanen, ada yang sementara. Sedangkan yang permanen itu terdiri dari white glue atau lem putih, kemudian lem tembak, kemudian ada nails dan carpenter glue. Sedangkan pengikat kayu sementara yaitu ada round head screw atau screw yang kepalanya bulat dan screw yang kepalanya lonjong. Kemudian ada fastening polymer. Fastening polymer ini juga terbagi menjadi dua, ada yang permanen dan ada yang sementara. Yang permanen yaitu pengelasan spot, sedangkan yang sementara itu ada screw logam dan baut. Kemudian yang terakhir adalah pengikat logam. Pengikat logam juga terbagi menjadi dua, yaitu yang permanen dan sementara. Yang permanen yaitu pengelasan spot, soldering, kemudian brazing, reverse. Dan yang sementara adalah sama seperti pengikat polimer tadi, yaitu skru logam, baut, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara memilih pengikat yang tepat gitu? Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu hitung kekuatan yang akan ditahan oleh pengikat. Yang kedua, perhatikan faktor keamanannya. Kemudian yang terakhir, pilih pengikat yang melebihi kekuatan yang akan diikat. Artinya, ketiga ini harus diperhatikan ketika kita untuk membangun sebuah prototipe. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izamsa, NIM saya 1801 2020 1021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek praktek teknik gambar. Langsung saja ke poin pertama, yaitu dimensi. Dimensi meliputi ukuran yang meliputi panjang, luas, lebar, tinggi, dan sebagainya. Sebelum memasuki teknik menggambar, dimensi memiliki simbol dan konveksi. Terlebih dahulu memahami simbol dan konveksi. Ke poin selanjutnya, ortografi atau view. Ortografi ini adalah gambar dasar yang proyeksi ke pesawat, di mana untuk memvisualisasikan objek tersebut melalui kotak kaca atau mengelilingi kotak kaca dan dibuka sedikit demi sedikit dan menjadi 6 bagian pada gambar. Lanjut ke poin selanjutnya, dimensi matriks versus inci. Dimensi matriks dan versus inci ini telah diatur standar SME dan tidak memiliki 0 sebelum koma. Misalnya koma 5 in, maka diubah menjadi koma 50 m. Dimensi harus memiliki jumlah yang sama dan desimal sebagai toleransi. Matriks menyertakan 0 sebelum titik desimal. Untuk jenis garis, setiap garis telah ditentukan oleh standar SME. Kalau menggunakan paket ACDD menyertakan pengaturan SME secara otomatis, di mana garis akan secara otomatis diletakkan secara tepat dan benar. Beberapa tipe garis yaitu kontinu bebas, kontinu tipis, kontinu tebal. Poin selanjutnya, dimensi orientasi, spasi, dan penempatan. Dalam dimensi orientasi, spasi, dan penempatan ini, untuk gambar dapat dibaca secara horizontal, vertikal, dan seluruh arah. Minimal jarak dimensi dengan dimensi lainnya yaitu 6 mm. Jenis-jenis dimensi ada 2. Yang pertama, dimensi ukur.
menentukan ukuran fitur tinggi keseluruhan, panjang, tebal, dan diameter lubang. Dan selanjutnya dimensi lokasi, menentukan lokasi fitur ke fitur lainnya, di mana dimensi ini menentukan lokasi lubang. Poin selanjutnya beberapa praktik terbaik dalam pembuatan dimension. Yang pertama harus diperhatikan pembuatan dimensi ukuran dimensi terlebih dahulu. Baru dilakukan dimensi lokasi. Yang kedua, jangan menggandakan dimensi. Yang ketiga, harus memiliki garis terlihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Habibie. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ezan. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap toleransi geometrik. Toleransi adalah variasi bagian yang diizinkan. Yang mendefinisikan toleransi mengharuskan kita mengetahui, memahami fungsi bagian toleransi tersebut yang diinginkan. Dengan cara mendefinisikan toleransi mengharuskan kita memahami. Gambar ini ditunjukkan biaya produksi relatif karena toleransi lokasi lubang semakin kecil, biaya naik secara signifikan karena toleransi yang lebih kecil. Selanjutnya, toleransi geometrik. Karakteristik yang ditentukan dalam karakteristik. Contohnya jika persegi panjang adalah 0,4 inch, tinggi minimum 0,46 dan maksimum 504, maka berdasarkan dimensi ukuran, jika setiap ujung bagian dibuat salah satu pengubah kondisi material. Pengubah kondisi material menentukan status kondisi material dari kondisi terkecil maupun terbesar. Selanjutnya, fitur bingkai kontrol. Fitur bingkai kontrol adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan toleransi tertentu pada gambar teknik. Bingkai kontrol tersebut dipasang ke permukaan melalui garis. Dan selanjutnya, pengubah kondisi material. Pengubah kondisi material menentukan fitur saat toleransi terapan. Dan yang terakhir, data. Mendapatkan semua data-data toleransi sistem, membentuk rangka referensi dari mendapatkan zona toleransi yang ditentukan bingkai kontrol fitur. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita tonton bersama-sama penjelasan dari teman-teman kita mengenai etik dalam desain, bahwa kita harus menjunjung tinggi kode etik dalam membuat desain sesuatu, karena sebetulnya desain itu akan berpengaruh terhadap sosial maupun politik, jadi kita harus benar memahami kode etiknya. Kemudian tadi juga dijelaskan apa saja aspek-aspek atau yang harus diperhatikan secara praktikal dalam hal kita membuat prototipe, yaitu tempat kerjanya, kemudian apa yang harus disiapkannya, dan terakhir tadi dijelaskan mengenai aspek praktis atau praktek dari membuat teknik gambar, engineering drawingnya. Dijelaskan oleh Habibie dan Aman bagaimana kita harus mempersiapkannya. Jadi teman-teman dalam membuat proyek engineer ini, dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 teman-teman sudah menonton bersama-sama dan bagaimana nanti bisa membuat proyek, sehingga harapannya teman-teman ke depannya bisa pada saat melakukan proyek itu sendiri, kalian mendapatkan proyek, kalian bisa menjalankan dengan baik dan benar, dan kemudian proyeknya berjalan dengan lancar. Nah, begitulah materi perkuliahan untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita akan kumpul bersama untuk mempersiapkan proyek-proyek yang akan kita kerjakan untuk sesi UTS. Sekian dari saya, jangan lupa selalu patuhi protokol 3M. 1, menggunakan masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.